Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah analisis sekuritas ya, dan pasar modal. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai analisis fundamental ya, analisis kinerja keuangan perusahaan. Baik, nah apa saja kinerja keuangan kunci dari kinerja keuangan perusahaan ya? Yang pertama adalah book value ya, di mana rumusnya total ekuitas perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui kapasitas dari harga per lembar saham dan sebagai tolak ukur dalam menentukan nilai wajar atau tidaknya harga saham di pasar. Jadi book value ini adalah nilai dasar dari ekuitas perusahaan. Nah, nilai ini adalah nilai seharusnya harga saham yang ada di pasar. Nah, sudah barang tentu ketika harga pasar saham ya itu di atas book value-nya, itu berarti harga saham perusahaan sudah tergolong mahal menurut rasio book value ini. Namun, kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memang kinerjanya bagus dan stabil ya, seperti Telkom, Unilever ya, Indofood, itu memiliki nilai book value yang memang yang memiliki nilai pasar sahamnya itu yang melebihi nilai book value-nya. Jadi terlihat bahwa saham perusahaannya itu terlihat mahal di pasar. Padahal kinerjanya dengan kinerja yang bagus itu belum tentu mahal, gitu ya, belum tentu tidak wajar harga tersebut. Kita lanjut. Nah, ada lagi yang namanya price to book value ya, harga saham per book value-nya. Nah, di sini semakin rendah rasio PBV ini ya, berarti harga saham bisa dianggap murah. Ya, rasio ini hanya efektif jika digunakan untuk membandingkan saham-saham pada sektor ekonomi yang sama atau perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Misalnya, perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di telekomunikasi. Gitu. Terus ada perusahaan-perusahaan barang konsumsi ya harus dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di barang konsumsi. Jadi satu industri begitu. Ada lagi earning per share dengan rumus laba per jumlah saham beredar ya. Semakin besar nilai EPS di sini dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif. Ya, karena EPS ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan ya, menghasilkan laba untuk setiap lembar sahamnya. Begitu, semakin banyak, semakin besar, maka semakin bagus perusahaan itu kinerjanya. Nah, yang selanjutnya adalah price to earning ratio atau PER ya. Di sini market value maksudnya harga sahamnya dibagi dengan nilai EPS-nya tadi, earning per share-nya. Nah, di sini semakin kecil nilai PER semakin baik, tapi semakin kecil ini adalah nilai PER tidak negatif. Kalau nilai PER negatif berarti perusahaan itu juga tidak baik kinerjanya, begitu. Maksudnya lebih kecil, ini mendekati 0 begitu ya. PER-nya mendekati 0 itu semakin baik. Ya. Oke, ini ada lagi pertumbuhan pendapatan. Nah, di sini rumusnya adalah pendapatan tahun ini dikurangi pendapatan tahun lalu dibagi pendapatan tahun lalu dikali 100%. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan pendapatan ya, suatu perusahaan, maka semakin baik perusahaan tersebut. Ada lagi net profit margin. Ini rumusnya net profit per total pendapatan dikali 100%. Tujuannya di sini untuk mengetahui efisiensi perusahaan dalam beroperasi. Jadi semakin besar persentase net profit margin, ini berarti net profitnya ini yang dihasilkan besar ya mendekati pendapatannya. Berarti perusahaan dalam menjalankan usahanya ini ya atau operasinya itu berarti efisien gitu ya, dan efektif mencetak net profit yang tinggi. Selanjutnya adalah return on equity ya. Di sini sudah tahu sebenarnya laba bersih per total ekuitas ya, rumusnya dikali 100%. Nah, ROE ini untuk mengetahui imbal hasil yang didapatkan oleh investor dari dana investasinya, karena ada pembandingan antara laba bersih dengan total ekuitas. Jadi seberapa besar perusahaan dalam menggunakan seberapa besar yang dihasilkan perusahaan dalam menggunakan ekuitasnya. Misalnya ekuitasnya 2 miliar. Dengan 2 miliar ini ya, perusahaan dapat menghasilkan laba bersih berapa dalam 1 tahun begitu. Nah,
Carilah perusahaan dengan ROE yang lebih dari 10%. Karena kenapa? Untuk suku bunga dari tabungan dan investasi bebas risiko seperti deposito itu berkisar 7%. Jadi kita ambil perusahaan-perusahaan yang dengan ROE di atas 10% supaya kita tidak rugi untuk berinvestasi di saham, karena saham itu resikonya tinggi, ya, lebih tinggi daripada deposito. Bahkan deposito free risk katanya, ya, risiko yang bebas, ya, atau bebas risiko. Dan di saham ada risikonya, tentunya keuntungannya harus di atas dari deposito, bunga deposito, ya, bunga deposito sekitar 7%-an. Oke, kita lanjut. Ada lagi debt equity ratio. Di sini rumusnya total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Tujuannya di sini untuk mengetahui seberapa besar risiko perusahaan dalam menanggung hutang-hutangnya. Di mana di sini ada perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. Di mana total hutang ini, ya, merupakan yang ditanggung oleh investor. Seberapa besar hutang yang harus ditanggung oleh investor, gitu ya. Nah, maka dari itu pilih perusahaan dengan DER, ya, debt equity ratio ini kurang dari 100%. Berarti lebih besar ekuitas dibandingkan hutangnya. Karena kenapa? Ya, semakin rendah, ya, rasio DER, maka resiko perusahaan untuk dilikuidasi itu semakin kecil, karena perusahaan bisa dilikuidasi karena tidak dapat memenuhi hutang-hutangnya. Nah, di situ, ya, untuk mengurangi risiko itu, maka kita mencari perusahaan yang DER-nya kurang dari 100%. Resikonya semakin kecil. Nah, yang terakhir ini adalah current ratio, ya, atau CRR. Untuk mengetahui likuiditas suatu perusahaan, ya, likuiditas. Karena di sini ada rumus, ada aset lancar per liabilitas jangka pendek, di mana rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar dalam memenuhi hutang-hutang jangka pendeknya dari perusahaan. Carilah, ya, rasio CRR ini, ya, lebih dari 100%. Nah, ini aman perusahaannya. Karena meskipun perusahaan tidak beroperasi, perusahaan tetap bisa membayar hutang-hutang lancarnya sehingga dapat terus melanjutkan operasinya. Seperti pandemi saat ini, mungkin pendapatan perusahaan akan turun, ya. Nah, namun ketika rasio CRR ini di atas 100%, ya, berarti perusahaan aman, ya, untuk jangka pendek untuk memenuhi utang-utangnya, meskipun, ya, dalam tanda kutip perusahaan tidak beroperasi sama sekali, ya, tidak menghasilkan pendapatan sama sekali. Itu masih aman ketika rasio CRR ini di atas 100%. Nah, ini tindakan analisisnya. Jadi kita tidak bisa menganalisis hanya dari satu perusahaan. Misalnya, kita bisa pilih satu perusahaan. Misalnya, kita pilih perusahaan Telkom. Namun, dalam analisis rasio keuangan ini, kita harus membandingkannya juga dengan perusahaan-perusahaan lain dari industri tersebut. Misalnya di telekomunikasi, itu ada, saya ambil contoh, ya, ada Indosat, ada XL, dan ada Smartfren. Ini yang keempat, Smartfren. Nah, di sini kita hitung BV-nya berapa untuk Telkom, untuk Isat berapa, untuk XL berapa, untuk Smartfren berapa, book value-nya. Lalu di peringkat, ya, kalau book value yang tertinggi itu adalah yang istilahnya ranking 1. Ini peringkat ini di ranking, ya, ranking 1, terus yang di bawahnya ranking 2, yang di bawahnya ranking 3, ranking 4, begitu, ya. Nah, di sini sama juga dengan price book value, ya. Untuk Telkom berapa, untuk Indosat berapa, untuk XL berapa, untuk Smartfren berapa. Lalu kita ranking. Ya, kalau book value ingat jangan kebalik. Book value semakin mendekati 0 itu peringkatnya semakin baik, ya. Misalnya di sini Telkom 2,71 itu peringkatnya 1. Ya, Indosat, ya, 3,4 itu peringkatnya 3. Ya, untuk XL 4,5 itu peringkatnya 4, dan untuk Smartfren 3,1 itu peringkatnya 2. Ini hanya contoh, ya. Peringkatnya 2. Mendekati 0 itu peringkatnya semakin baik. Nah, kalau minus, ya, itu dicari minus yang terkecil, yang mendekati 0 itu yang terbaik, gitu, ya. Ingat, itu yang perlu diperhatikan. Sama dengan PER, ya. Sama dengan PER di sini yang mendekati 0, ya, PER-nya itu semakin baik. Ya, contohnya Telkom 9,3 itu peringkat 3. Ya, Isat, ya, atau Indosat itu 10,5 peringkatnya 4. XL 7,4 peringkatnya 2, dan Smartfren 6,3 peringkatnya 1.
ya. Begitu juga dengan nilai minus, ya. Minus yang mendekati 0 itu adalah peringkatnya yang lebih baik daripada minus yang lebih jauh dari 0. Nah, misalnya minus 1 dengan minus 2 itu lebih baik minus 1 daripada minus 2, kan semakin besar gitu. Oke. Nah, aktivitas ini itu diperhitungkan sampai current ratio atau rasio CRR. Lalu di total rata-ratanya, ya, lalu di total di sini peringkatnya di total, ya, dengan cara peringkat ini book value ditambah peringkat PBV ditambah peringkat PER, nanti ditambah peringkat pertumbuhan pendapatan ditambah peringkat NPV, ya, net profit margin NPM, ya, terus ditambah ROE, terus ditambah peringkatnya sampai peringkatnya current ratio, ya, lalu dibagi dengan total jumlah sahamnya. Misalnya di sini ada 4, ya, dibagi 4. Nah, hasilnya sekian. Hasilnya sekian, hasilnya sekian, hasilnya sekian. Nah, di sini hasil dari total rata-rata peringkat yang paling rendah di sini adalah menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang paling baik. Misalnya ini Telkom 1,25, ini menunjukkan yang paling baik. Ya. Nah, ketika ada perusahaan yang sama, ya, seperti ini, ya, 2,25, 2,25. Kita lihat dari book value-nya. Bagaimana book value-nya? Yang mana yang peringkat yang paling tinggi? Ya, misalnya 20, ini ada 2, peringkat 2. Terus price book value, oh ini peringkat 3. Berarti antara ISAT dan XL ini masih lebih baik ISAT. Gitu ya. Karena dari sini peringkat 2, XL peringkat 3. Ini peringkat 3, ISAT-nya, XL-nya peringkat 4, berarti lebih baik dari ISAT, lebih baik dari XL. Baik ya. Nah, semua aplikasi ini bisa dilihat langsung, ya, secara ini, tidak usah menghitung secara manual, semuanya tersaji di RTI Bisnis. Oke, di Android, ya, silakan di-download. Sepertinya di iPhone juga ada, ya, tinggal download saja. Oke, baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti tugas untuk ujian UTS akan saya upload juga di e-study minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.